Man, siapapun ahabbal ilma wal ulama, yang mencintai ilmu dan para ulama. Masya Allah, dia senang ilmu, dia kejar. Ada pengajian Al-Azhar jam sekian hari A, kejar. Masya Allah. Ada pengajian malam Jumat, kejar. Dia Al-Ihsan pengajian sekian, kejar. Tapi mengejar ilmu itu tidak meninggalkan ikhtiar untuk duniawinya. Ya, jangan waktu kerja bolos kejar kajian, salah juga tuh. Tidak begitu, ada keseimbangan. Ya, Utsman bin Affan itu kaya kerja, tapi tahu menempat kapan ngaji, kapan kerja. Dan ngajinya juga spesifik, ngaji dari Nabi. Itu Masya Allah tuh. Anda kalau buka kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Al-Imam An-Nawawi, itu semua pedagang pebisnis di era Nabi itu seimbang semua. Mereka punya jadwal kapan ngaji dengan Nabi, kapan bekerja, kapan berdagang. Dan dahsyatnya, kata Al-Imam An-Nawawi, itu malamnya itu masih tahajud konsisten. Masih tahajud loh. Dan kayanya kan di level tertinggi kan, yang ketiga, kebangetan kayanya. Kaya banget, kebangetan kayanya. Masih bisa ngaji, makanya hafal Quran. Ya, pebisnis kaya, asetnya sampai sekarang masih ada. Utsman tuh udah meninggal, rekeningnya ada di Bank Saudi. Punya rekening, bayangin tuh, 15 abad nggak pernah daftar, rekeningnya ada. Anda daftar belum tentu diterima gitu kan. Itu menarik tuh. Punya hotel, aset, tulisannya jelas, wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Di Madinah udah jadi bang, udah dipakai lagi hotel itu. Tapi tahukah, beliau punya waktu untuk ngaji. Dan semua level-level profesional itu, ya dengan semua tugasnya itu masih bisa ngaji. Sampai ke pamannya Nabi Abbas radhiyallahu ta'ala anhu itu masih ngaji. Beliau kan pedagang juga. Dan bahkan melihat ke anaknya, waduh nih baba nggak bisa ngaji penuh nih. Anak saya mesti dapat nih dari Nabi nih, jangan sampai saya ketinggalan di rumah. Anaknya disimpan di situ, Abdullah kecil, Abdullah bin Abbas. Makanya sering disingkat Ibnu Abbas. Kenapa disingkat Ibnu Abbas? Abdullahnya nggak disebutkan karena peran ayah untuk menunjukkan apapun yang dihasilkan anaknya, ayahnya dapat transferan pahalanya. Istrinya mensupport, dapat bagiannya. Ummu Fudail. Jadi begitu caranya. Makanya Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam, anaknya itu masih usia 13-15 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Itu investasinya begitu. Nah, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari itu digambarkan malamnya masih sempat tahajud sampai khatam Al-Quran. Gimana tuh? Ya kalau kita melihat orang jangan disamakan dengan kita. Orang itu semakin soleh semakin berkah waktunya. Ashabul Kahfi itu kan soleh-soleh, tidurnya kayak semalam, ternyata 309 tahun. Ya kan? Cuman kayak semalam 309 tahun. Ya. Antum tidur. Susah kalau mau dibalikin ke saya, ke kita kan agak jauh kan. Nah, jadi kalau para ulama, orang-orang soleh itu dikasih keberkahan waktu. Sedikit tuh kayak banyak. Menghatamkan sesuatu, khataman ini, khataman itu, Masya Allah tuh berkah waktunya. Terpakai semua tuh. Orang jalan dari sana ke sini bisa 1 juz. Orang kerjakan sebulan, dia cuma kerjakan ya berapa menit saja. Ada yang 10 menit, 15 menit, 20 menit. Berkah. Berkah, ziyadatul khair. Ada orang yang senang, man ahabbal ilma, ada orang yang cinta ilmu, wal ulama, dan juga mencintai ulama. Ya, al ulama sudah saya terangkan ya di pertemuan yang lalu kualifikasinya, kriterianya apa saja. Awas jangan disamakan semua tuh. Kalau di Timur Tengah itu jelas kualifikasinya. Siapa yang ustadz, siapa yang da'i, siapa yang muballigh, siapa yang alim, siapa yang faqih, siapa yang mufti, siapa yang qadhi. Jelas. Jadi kalau levelnya sudah alim, berarti dia menguasai disiplin-disiplin ilmu. Tuh, ulama itu jama' dari kata alim. Kalau mufti, wah itu sudah paham perangkat semua, memberikan fatwa. Di Timur Tengah itu kalau ada mufti ngasih fatwa, jangan ditanya dalil. Bisa marah itu. Dan ketahuan nggak sopan. Dia berikan fatwa, mana dalilnya katanya. Nah, itu aduh, bisa suruh pergi itu. Kalau nggak percaya saya cari lagi tempat lain katanya kan. Begitu. Kalau mufti itu sudah manusia dalil. Jadi mufti itu orang itu sudah dalil. Sudah dalil. Makanya orang-orang tersebut kadang sering jadi rujukan. Bahkan para ulama itu kalau sedang turun futur itu pergi ke tempat-tempat ulama lain yang tingkat di atas ya cuma lihat orangnya saja begini, ingat sama Allah balik lagi tuh. Ya. Itu sudah dalil tuh. Nanti di atasnya qadhi.
Nah, pulang ke kita semua jadi sama karena disebut satu nama, Ustadz. Gitu kan? Nah, dan Ustadz ini jadi murah. Saya lihat kok jadi murah gitu sekarang gitu. Ya, tapi memang Nabi sudah kasih tanda di hadis Muslim di jilid pertama nomor 11 sampai 12 tuh. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati fi akhir zaman unasun, akan datang nanti di masa-masa nanti menjelang akhir-akhir masa itu akan datang, kata Nabi, sekelompok orang yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Mereka akan ngajarin kamu, ceramah depan kamu atau nyampaikan sesuatu yang bikin kamu kaget kalau dengar itu. Orang dulu juga kalau dengar ikutan kaget, kata Nabi itu. Karena belum pernah disampaikan dari pakem-pakem yang terwariskan. Jadi di Islam itu pengetahuannya itu indah sekali, punya sanad, ada pakemnya tuh. Nggak bisa kita bergeser dari situ. Ijtihadnya boleh terbuka sesuai dengan masanya, tapi kaidahnya, pakemnya itu terjaga, sehingga di Islam itu semua referensinya itu terjaga dengan baik. Qurannya terjaga, hadisnya terjaga, pemahamannya terjaga, sehingga nggak ada potensi penyimpangan. Coba sholat dari dulu sampai sekarang, subuh masih 2 rakaat kan, caranya sama kan, ilmunya pun terjaga, fikihnya terjaga. Jadi nggak bisa orang fatwa sembarangan. Nggak sholat pun nggak apa-apa, yang penting tercegah perbuatan keji dan mungkar, gitu kan? Ya. Kan fungsi sholat itu mencegah perbuatan keji dan ini pakai dalil lagi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Jadi kalau sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, nggak usah sholat katanya, kan udah tercapai tujuannya. Itu kalau orang dulu dengar ikut bingung. Ya, kalau ada orang seperti itu nggak usah capek-capek pakai dalil, balikin aja, maaf mas, meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Jadi kalau anda belum sholat, anda masih mengerjakan perbuatan mungkar. Yes. Ada yang bertanya ke saya, Ustaz, dulu awal-awal saya datang tuh, kan sholat kalau udah tercapai itu tujuannya mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya itu nggak usah sholat lagi. Ya mas, maaf ya, meninggalkan sholat termasuk perbuatan mungkar. Udah selesai. Ya. Nah, jadi ada kondisi-kondisi demikian tuh. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Bingung kan? Tanya balik tuh, terus agama ente apa? Kalau ada paham begitu tuh, oh saya juga muslim kok. Ayo, kalau begitu, kalau anda menganggap semua sama, nanti kalau meninggal kamu saya bakar ya, kan semua sama. Ya, kayaknya nggak usah pakai kain kapan ya, gitu kan? Kita siapin tuh, yang khusus misalnya apa tuh? Dari karung goni misalnya siapin, kita bakar tuh. Oh enggak juga, tapi ya, berarti anda mesti milih Joni. Ya? Ya, makanya orang dengan merasa, kan Qurannya juga jelas, Quran itu sangat objektif. Jelas kok, lakum dinukum waliyadin, la ikraha fin. Hormati keyakinan orang, hormati. Kita memilih apa yang diyakini. Kalau orang tanya, kita jelaskan. Kalau argumentasi, sampaikan secara ilmiah. Ya, jangan mencela juga. Ya, jangan mencela, kata Quran itu jangan mencela. Kalau ditanya, jelaskan. Itu toleransi paling indah, dan gak usah ikut-ikutan. Muslim sholat di masjid, yang Kristen, ya silahkan di gerejanya. Yang Hindu punya tempatnya sendiri, Buddha demikian, Konghucu juga demikian. Ya, silahkan aja, nggak usah ikut-ikutan. Jangan anda sholawatan di gereja misalnya, ya, atau adzannya pindah misalnya. Hormati, jangan ganggu. Hormati, jangan ganggu. Kalau ditanya dijelaskan. Ya, tampilkan akhlak yang baik. Kalau sedang masak punya tetangga Kristen, bagi. Ada yang Hindu, bagi. Kan hadisnya jelas. Anda masak, baunya sampai ke tetangga, bagi kan? Walaupun ya anda tuh apa bagian akhirnya aja, walaupun cuma kuahnya. Anda makan sop ayam, kan masaknya sop ayam, dibagi kuahnya bagi tetangga, ayamnya anda makan sendiri ya? Tetangganya tanya, kok cuma kuahnya? Hadis Nabi pak. Anda yang salah, Nabi yang jadi tersangka kan? Gitu kan? Bagi, tapi kan di hadisnya nggak pernah disebutkan kalau tetangga anda misalnya muslim saja, kan tidak kan? Bagi. Nanti dia bertanya kan, anda bagi, pak ini ada sop ayam bu, ya, aduh udah diterima kan du pak, baik sekali. Bukan baik, Islam yang mengajarkan saya berbagi, Nabi Muhammad yang mengajarkan saya seperti ini. Insya Allah besoknya dia udah assalamualaikum tuh ke rumah anda, assalamualaikum, dari sop ayam ya assalamualaikum tuh, kenal tuh, ya, mau ngembaliin panci pak, katanya. Oh iya, kira-kira hari Nabi Muhammad ngajarin berbagi lagi enggak? Ya, alhamdulillah.
Man ahabbal ilma wal ulama, siapa yang mencintai ilmu dan ulama, ulama yang khasyah, yang dekat dengan Allah, lihat wajahnya ingat kita sama Allah, khusyuk, fatwanya enggak terburu-buru, fatwanya didasarkan ketaatan kepada Allah, ilmunya enggak diragukan. Kalau ada yang seperti itu, cintai. Orang-orang yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan ilmu, mencintai para ulama, lam tuktab alaihi khatiyatun ayyama hayatihi, maka berpotensi kesalahan-kesalahannya pun akan terjaga, tidak dituliskan kesalahannya selama hidupnya. Nah, ini pengertiannya, ada pengertian yang lafzi, hakiki, ada pengertian maknawi. Ya, tapi kita lihat status hadisnya dulu nih. Di situ ada nomor di atasnya 3 tuh, ada footnote di bawahnya. Nah, jadi kita tahu status hadisnya. Kalau orang belajar ilmu hadis udah tahu nih pasti dhaif hadisnya, tahu udah pasti dhaif nih, atau dekat pada yang palsu. Nanti ada kitab, tulis kitabnya nih. Ini kitab kecil sekali, masuk saku aja masuk, saku jasni masuk, kecil kitabnya, kutaib lah, kecil. Karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tuh nulis kitab kecil, namanya Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Cahaya untuk menunjukkan yang sahih dan dhaif, pembeda yang sahih dan dhaif. Di situ beliau terangkan kaidah-kaidah yang dengar hadis saja tahu ini pasti dhaif. Ah, ini maudhu' nih, ini sahih. Dengan dengar aja, tipis, ya, ini bahasa Arab, tapi bahasa Arab. Dan saya lihat belum diterjemahkan tuh. Ada kualifikasinya, nanti ada ciri-cirinya tuh. Nah, yuk kita baca dulu supaya tahu ya. Dzakara Ibnul Jauzi fil Ilal. Ibnul Jauzi menyampaikan dalam kitabnya Al-Ilal wa qala, ya, dan beliau mengatakan hadza haditsun la yasihhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi sanadnya ditelusuri hadis ini, dilihat ternyata tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari penelusuran Ibnul Jauzi enggak ditemukan sanad tersambung ke Nabi, ya. Nanti kita lihat, jangan simpulkan dulu. Wa fi Muhammad bin Amr, di dalamnya, di dalam sanad itu ada seorang bernama Muhammad bin Amr. Qala Yahya bin Ma'in, seorang kritikus hadis paling populer, namanya Yahya bin Ma'in. Itu jadi standar untuk menilai, beliau itu sosok standar untuk menilai bahwa kualitas hadis ini sanadnya sahih atau dhaif. Ya, jalurnya tersambung ke Nabi atau enggak. Itu kualifikasinya tinggi itu Yahya bin Ma'in. Nanti ada Imam Adz-Dzahabi, kitabnya banyak sekali. Itu yang sering dikutip. Kalau Syekh Al-Albani itu cuma ngutip ujungnya, ini sahih, ini dhaif, dikutip dari sipulan. Tapi kalau Yahya bin Ma'in itu tahu sanadnya. Ini kualifikasinya ini kualifikasinya ini Yahya bin Ma'in. Ya, kita dulu ngaji ilmu hadis jadi tahu ya penelusurannya ini luar biasa. Mazalan nasu yattaquna hadithahu. Nah, hadisnya Muhammad bin Amr ini itu masih dihindari oleh banyak orang, kata Yahya bin Ma'in. Halus bahasanya. Ini menunjukkan bahwa secara sanad masih bermasalah, gitulah bahasa halusnya. Biasanya kalau ada yang demikian, orangnya baik, tapi secara riwayat masih diragukan. Nah, ini ketatnya dalam ilmu hadis, kebaikan itu tidak menunjukkan riwayatnya harus langsung diterima. Tidak. Berilmu enggak? Betul baik. Tapi ilmunya misalnya belum kualitatif. Belum tentu diterima riwayatnya. Karena menerima ilmu itu kualifikasinya bukan hanya baik, tapi juga ada ilmunya, tersambung riwayatnya. Sebaliknya yang punya ilmu belum tentu diterima kalau nggak baik akhlaknya. Jadi harus nyatu dua-duanya itu. Makanya riwayat nanti ada 3M namanya, 3M, ya. 3M itu nanti ada yang mungkar, matruk, maudhu'. Bukan mencuci tangan, menjaga jarak, bukan. Ya, 3M itu hadis mungkar, matruk, dan maudhu'. Apa hadis mungkar itu? Hadis yang diingkari riwayatnya bukan karena matannya, karena perilaku orangnya. Orangnya sering menyimpang. Ya, misal diketahui ada orang, mohon maaf ya, dia kelihatan sering berbuat menyimpang, ada yang mabuk, ada yang apa, tiba-tiba nyampaikan hadis, itu nggak diambil riwayatnya. Supaya apa? Supaya riwayatnya nggak jadi fitnah. Kok riwayat disampaikan oleh orang mabuk? Pantas begitu riwayatnya pemabuk katanya. Imam Al-Bukhari itu jauh-jauh dapat info, beliau jalan, ada orang yang punya koleksi hadis, cuma orang itu di satu tempat, datang ke situ. Tiba-tiba saat datang ditunjukkan orang tuh orangnya kan, dia sedang bermain dengan hewan, ada yang menyebut keledai, ada yang menyebut ayam.
main, datang dia kayak mau ngasih makan, begitu datang makanan nggak dikasihkan. Nah, balik lagi, gitu kan, makanan nggak dikasih. Imam Al-Bukhari balik lagi, nggak diambil riwayatnya, padahal dia punya riwayat gitu. Yang nunjukkan tadi bingung, ditanya, Syekh kok pulang lagi, katanya nggak ngambil, nggak jadi. Apa komen beliau? Sama hewan itu aja bohong, apalagi sama Nabi, katanya. Tuh. Sama hewan saja dia berdusta, bagaimana bisa menyampaikan hadis Nabi? Dilihat tuh. Nah, itu namanya nanti ada kualifikasi di wara' dan fiqh. Ya, makanya ahli hadis itu menjaga sesuatu yang bahkan mungkin bagi orang biasa itu normal, tapi bagi para ahli hadis itu nggak biasa. Ya, kayak duduk-duduk pinggir jalan misalnya tuh. Ya, itu biasa bagi sementara orang. Ahli hadis biasanya tidak melakukan itu. Dia jaga hak orang lewat supaya orang itu kalau lewat nggak canggung karena ada dia duduk di situ, di tempat yang nggak biasa duduk lah. Ya, itu kan ada jalan raya tuh. Ya, saya duduk samping itu, bikin duduknya duduk santai, bukan duduk sementara. Ya, itu sampai menjaga begitu tuh. Ya, dijaga, apalagi duduk tengah jalan itu kan, nggak mungkin tuh. Nah, jadi ini komentarnya, teruskan dulu supaya nggak sepotong-sepotong ya. Teruskan, halaman selanjutnya. Wa ta'aqqabahu Ibnu Iraq fi Tanzih ba'da dzikri kalamihi qala wa ma adhunnu Muhammad bin Amr yahtamilu mithla hadza. Ada lagi yang membela. Cuman membela kebaikannya, bukan menunjukkan kualifikasi ilmunya. Ya, siapa di antaranya? Ibnu Iraq. Ibnu Iraq berkata dalam kitabnya, ya, di dalam At-Tanzih beliau menyampaikan, aku kira itu Muhammad bin Amr itu nggak seperti yang orang-orang duga. Itu bahasa halus juga. Orangnya baik, gitu kan? Nah, tapi dari segi sanad dipersoalkan. Jadi bermasalah di sanad dia. Jelas? Baik. Teruskan. Oh, tadi mungkar ya. Yang kedua matruk. Matruk itu orang yang sering banyak cerita, berdongeng. Ya, jadi nggak bisa dibedakan nanti mana hadis, mana cerita. Dan yang ketiga maudhu'. Maudhu' itu memang orang yang sengaja meletakkan hadis dinisbatkan kepada Nabi dengan motivasi yang macam-macam. Termasuk nanti ada ustadz juga ada. Dulu di masa-masa lalu membuat hadis-hadis supaya orang kembali untuk ibadah, tapi mengarang itu dinisbatkan ke Nabi, ada. Sampai pedagang juga ada. Dulu ada tukang terong tuh, supaya terongnya laku, dia bikin kalimat seperti hadis Zamzam. Ma'u zamzama dawa'un likullidain. Zamzam itu obat dari segala penyakit. Dia tukang terong bikin hadis, dia sebarkan bazinjan dawa'un likullidain. Terong obat segala penyakit. Supaya laku terongnya itu. Ada juga dari kalangan-kalangan yang lain, banyak hadis-hadis tuh bisa ditemukan dalam kehidupan kita. Seperti ikhtilafu, ya, ummati rahmah, ikhtilaf dari umatku itu adalah rahmat, itu hadis palsu. Kemudian makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang, itu bukan hadis, itu cerita. Saya nulis buku itu ada menyoal hadis populer, itu saya turunkan di situ sanad dan penjelasannya. Ya.